selama ini ngindarin aku karena kamu dijodohin. Dijodohin? Gak usah sok kaget deh. Bilang aja kamu emang mau ninggalin aku kan. Bilang aja kamu suka sama cewek itu. Bilang aja biar kita tuh sekalian. San. Please, San. Dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Nggak harus kayak gini caranya. San. Sania. San. Kamu dengar dari mana sih? Hah? Nggak penting ya aku dengar dari mana. Sekarang mending kamu tanya sama diri sendiri. Bener nggak kabarnya? Pasin nggak? San. Arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Hidupku berwarna, ceria kembali di saat aku lemah. Nah dia aja tuh nggak ngehubungin gue. Wah jangan-jangan dia tuh beneran udah dijodohin ya? Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin. Gitu. Tadi masa 2 hari nggak bisa dihubungin sih? Lo berdua berantem lagi? Ya nggak berantem, cuman kan kemarin gue habis kesel sama dia gara-gara gosip perjodohan itu. Ya abis itu udah gue nggak ada ngobrol lagi sama dia. Apa jangan-jangan dia pulang kampung? Terus dijodohin gitu? Kalau kayak gitu sih berarti gue harus ke kampungnya dong. Lo tahu kampungnya? Kampungnya di mana? Wah, lo malah nanya balik sama gua. Gimana kalau kita tanyain Didi, teman sekelasnya? Gimana? Boleh tuh. Tuh. Tuh, Didi di situ. Didi, gue mau nanya dong, lo tau nggak kampungnya Adi di mana? Memang lu pada belum pada tahu gitu? Tahu apaan? Si Adi itu sebenarnya udah dijodohkan di kampungnya. Jadi itu beneran? Si Anas, sepupunya calonnya yang cerita. Si Adi mau masih mikir-mikir aja. Tapi kemarin keluarganya nelpon dia tuh. Kayaknya dia disuruh pulang tuh ke kampungnya. Pokoknya gue harus samperin Adi ke kampungnya. Lo nggak nungguin dia pulang dulu apa? Terus balik-balik pacar gue udah tunangan sama orang lain gitu. Gue harus pertahanin Adi semampunya gue. Besok gue harus nyari kampungnya. Oke. Kamu mau pergi ke Lembang? Ke kampungnya Adi? Ngapain? Asal nyamperin anak laki-laki. Ya tapi kan Sania pengen ketemu Adi, Pak. Susah bener. Ditelepon aja. Gak bisa, Papa. Tinggal tunggu aja deh. Pak, aduh, Papa. Oh, Papa gimana sih? Kok ditunggu? Sania, kampungnya Adi itu jauh. Dan kamu nggak pernah pergi kemana-mana sendiri. Nah justru itu, ini tuh gara-gara Papa nggak pernah biarin dia kemana-mana sendirian. Sekarang giliran Sania ada perlu, jadi ribet kan? Ya wes, kalau gitu kamu dianterin sama Mas Rito aja. Nggak mau. Apaan sih masa Mas Rito? Ya udah, kalau nggak mau, kamu nggak boleh pergi sendiri ke kampungnya Adi. Ih, Papa! Hah? Loh, Kenapa sih nggak diizinin aja? Papa nih selalu kayak gitu deh. Tahu kan sendiri kalau dikekang nanti dia makin berontak. Mama mau nanggung kalau terjadi apa-apa dengan Sania. Hah? Tuh, contoh anaknya Desi Suprapto. Dia terpaksa nikah muda. Kenapa? Tak duluan. Papa apaan sih? Kok ngomongnya malah kayak gitu? Jangan dong, Pak. Wah, Mama stres aja. Makanya kalau Papa ngomong tuh didengerin. Jangan cuek aja tuh kayak Sania tuh. Ngeyel. Gue gak bisa diem aja. Pokoknya gue
harus bisa. Adi, kenapa sih kamu tega pergi nggak ngasih kabar? Emang kamu marah ya gara-gara kita terakhir berantem? Sania kabur, anak kita pergi. Aduh. Kabur kemana? Mana mama tahu, kalau tahu juga nggak kasih tau papa gimana sih? Ayo cepet keluar, cepet. Ini semuanya salah papa. Gara-gara tadi malam papa tuh melarang Sania untuk pergi nyusulin adik ke kampungnya. Sekarang mama cari ke kamar udah nggak ada, udah hilang. Sanianya kabur, gimana sih pak? Ngapain juga dia ke rumahnya Adi? Hah? Ke kampungnya Adi segala? Padahal Bapak udah ngelarang dia. Wah. Jangan-jangan dong lagi dia mah. Maksud papa? Mama. Dan sekarang gue di sini mencari Adi. Bang, Neng, tahu alamat ini nggak? ini ya memang tahu atuh Neng. Ini kan rumahnya Pak Kades. Tahu anaknya Adi. Tahu. Dengar kabarnya beliau mau dinikahin sama Neng Nuning, anaknya Pak Camat. Kok semuanya tahu ya? Ya tahu lah Neng. Ini bahkan kampung bukan kota. Ya udah tolong anterin saya ke sini ya. Oh, siap. Ayo Neng. Nih, ini helmnya. Pakai ya. Yuk. Nah, ini Neng, rumahnya Pak Kades. Gue samperin sekarang atau nanti ya? Bang, Ya? anterin saya ke hotel terdekat aja ya. Oh, nggak jadi ke sini, Neng? Nggak? Oke, ayo.
pantas aja dia gak mau ngabarin gue. Ternyata dia tuh beneran mau dijodohin sama anaknya Pak Camat. Semua cowok tuh ternyata sama aja ya. Bodoh banget sih gue. Gue pacaran sama dia 6 bulan tapi gue gak tahu apa-apa. Adik. Papa. Halo, Pak. Sania, kamu di mana, Nak? Di kampungnya Adi. Di kampungnya Adi? Ya, tapi kamu jangan bikin cemas mama sama papa dong. Pergi kok nggak bilang-bilang. Itu kan namanya minggat. Pak, Papa nelfon Nia mau marah-marahin Nia doang. Kalau gitu Nia males ya. Sania. Diputusin lagi. Gimana sih? Tapi untung dia masih mau jujur, mah. Papa jangan percaya begitu aja dong, Pak. Kita harus bisa pastiin bahwa dia memang benar-benar ada di sana dan dia kenapa-napa. Kalau terjadi sesuatu, kita juga kan yang repot. Bener juga ya, Pak. Tuh, sini. Kamu ikutin Sania. Tapi ingat, jangan sampai bocor kemana-mana berita ini. Kalau Sania kabur ke rumah pacarnya. Siapa? Ikutin kemana? Ya ke rumah pacarnya si Adi itu. Oh iya. Wah, salah lagi. Gimana sih si Sani? Gue tuh gak bisa nemuin Adi gitu aja. Gue harus nyari bukti biar itu gak bisa ngeles. Berarti gue harus cari tahu soal si Nuning-Nuning itu. Mas ada kamar? Mas Ripto? Itu kan Mas Ripto. Ngapain sih dia di sini? Pasti disuruh sama Papa buat ngikutin gue nih. Nah, kapan lagi tidur di hotel? Mbak Sania, kok ada di sini, Mbak? Nah, yang harusnya nanya tuh aku. Mas Ripto ngapain di sini? Pasti disuruh sama Papa kan? Nganu, Mbak. Enggak, Mbak, kok. Nggak usah bohong deh. Enggak. Iya, Sania. Papa tuh kenapa sih nggak bisa percaya sama anaknya? Pa, Nia tuh udah gede. Nia tuh bisa jaga diri sendiri. Nia tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Pakai nyuruh Mas Ripto buat ngikutin Nia. Kalau Papa nggak nyuruh Mas Ripto pulang sekarang, Nia nggak akan pulang selamanya, mau? Nah, putusin lagi. Hotelnya udah dipesan loh, Mbak. Bodoh. Nggak dibayarin sekalian. Iya, maaf, Mbak. Mas, aduh, kasih jadi berat ya. Maaf, Mbak. Nganu loh, Mbak. Aduh, permisi, Mbak.
lo tuh bener-bener bikin gue gila, tau gak? Udah deket tuh, udah nyampe tuh. Jadi itu Nuning. Pantes aja Adi mau sama dia. Orang dia lebih cantik daripada gue. Wah, gila tempat bagus kayak gini dibuangin sampah. Pasti nih orang nih yang buang sampah sembarangan, dasar jorok, mentang-mentang mobil gede. Buang sampah sembarangan nih. Emang orang tuh nggak bener ya, gue lagi bete, dibikin bete lagi pakai sampah. Mbak, kok mobil saya digebrak? Udah belum? Apaan sih? Ih, Ntar. udah. Udah. Mas, buang sampah tuh jangan sembarangan ya. Ini tempat tuh bagus banget, bersih malah lo kotor-kotorin. Mbak, kok marah-marah sih? Harusnya marah saya. Kenapa mobil saya digebrak? Hah? Itu karena lo buang sampah sembarangan. Saya nggak buang sampah sembarangan. Jangan ngeles deh, gue tahu pasti lo yang buang sampah, orang samping mobil lo. Dasar manusia jorok. Salah gue apa coba? Kan gue buang sampah sembarangan. Cantik sih. Tapi galak. Kehadiranmu dalam hidup. Adi tuh rese banget sih. Ternyata dia tuh beneran mau dijodohin sama cewek lain. Padahal dia kan bilang cuman gue satu-satunya cewek di hatinya. Di, kamu tuh nyaman gak sih sama aku? Kan aku tuh bawel, terus cerewet. Nyaman-nyaman aja. Kan kamu bakalan jadi cewek satu-satunya pemilik hati aku. Jadi aku yakin bawalnya kamu tuh karena kamu sayang sama aku. Terus kalau misalnya ada bidadari cantik turun depan kamu gimana? Ya pasti aku akan tetap milih kamu. Kamu nih gemes. Apaan sih, emang aku anak kecil apa digituin? Imut soalnya lucu. Nggak lucuan kamu di sini. Aduh jangan dong, kan udah kurus. Terus dari mana? Berarti gue udah sia-sia banget kesini.
sih aneh. Beli tolongnya malah marah-marah. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Mana lo? Lo ngapain di sini? Lo pasti mau stalking gue kan, hah? Kamu pikir kamu doang yang bisa nginep di sini? Nih, kurang jelas. Nih lihat, Arti hadirmu, Jangan pikir lo bisa seenaknya ya ngintilin gue. Yah, care banget sih kamu, Mbak. hidupku semakin berarti. Arti hadirmu. Mas Ripto, Mbak Sania, ngapain masih di sini? nganu Mbak. Nganu Mbak tuh, lipnya ketutup. Mas Ripto! Lo masih kesurupan apa nih? Cewek kayaknya rese juga, tapi seru. Aduh. Awas ya lo kalau ngikutin gue lagi. Minggir dong. Kita bisa lewat kan? Ya udah lewat lah. Ladies first dong. Ladies? Adi, itu suara apa? Kayaknya sepi, nggak ada apa-apa. Iya, aku salah denger kayaknya. Ada Nuni, calon ibu. 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 Ajak masuk dong. Oh iya, apa sih ngobrol di luar?
Hai. Halo. Lo lagi? Gue heran deh. Lo ngapain sih ngikutin gue? Maaf mbak, emang mbak doang yang sibuk? Kan saya juga punya kerjaan. Gue gak percaya lo pasti bohong. Gue tahu lo sengaja kan ngikutin gue. Kalau boleh jujur sih, emang ngikutin sih. Ya siapa tahu kan mbak pengen bunuh diri kan saya bisa nolongin. Enak aja lo bunuh diri. Gue tuh masih mau hidup. Ya buktinya kan kemarin mbak tuh loncat kan ke sungai. Buar. Siapa yang nolongin? Saya kan? Gue tuh bukan loncat. Gue tuh gak sengaja jatuh. Bodoh banget gue kalau mau bunuh diri. Bisa banget sih bodohnya. Kan pacar mbak punya cewek baru. Aduh. Lo tuh jadi orang jangan sok tahu ya. Lu jadi orang yang sok tahu ya. Arti hadirmu. Arti hadirmu. Biar rasa. Mbak, jadi orang kok songong sih? Itu kenapa diceburin? Mas, kalau nggak tahu masalahnya, nggak usah ikut campur. Saya bukan ikut campur, tapi kalau orang itu koit, mau tanggung jawab. Ya udah, kalau dia mati biarin aja. Dia kan supirnya bokap gue, biar bokap gue yang tanggung jawab. Kok susah? Mas, matur suwun mas. Tapi handphone saya mas, nggak bisa hidup kena air. Ya udah mas, beli lagi aja yang baru. Kalau enggak, minta ganti tuh sama bokapnya tuh cewek. Gimana bisa saya telepon nih mas? Handphone saya mati, nomornya kan di sini semuanya. Ya udah mas, pakai aja handphone saya. Beneran mas? Tapi khawatir. Lagian kamu itu kok nekat pergi sendiri mencari pacar kamu itu, hah? Kalau ada apa-apa gimana? Pak, ini tuh masalah harga diri. Adi nggak bisa ngerendahin aku gitu aja. Alah, kebiasaan bener diputusin. Tadi dia bilang, jadi bener aku gagal jadi orang tua. Pak, apa kenapa sih? Ada kabar apa lagi dari si Ripto? Ini, Ripto gagal lagi, ketahuan lagi. Sontoloyo emang tuh anak. Aduh, papa sih selalu begitu. Awasi anak nggak ada habisnya. Semakin diawasi, Sania itu akan semakin membangkang sama papa. Gue harus temuin Adi, apapun resikonya.
Misi. Cari siapa ya? Gue ngaku pacarnya Adi atau enggak ya? Saya Sania, Tante. Teman kuliahnya Adi. Udah, masuk yuk. Ya, Tante. Mari. Silakan duduk, Ibu panggilkan dulu Adi ya. Ya, Tante. Di. Adi. Di. Di. Adi. Ya, Bu. Di, itu udah teman kamu dari Jakarta namanya Sania. Sania? Udah, cepet temuin, kasihan buru-buru juga. Udah cepetin sayang, itu udah nungguin di luar. Iya, ya udah, Bu. Bentar ya. Adi. Di. Kamu tuh kalau pulang ke sini nggak ada kabar sih. Aku tuh khawatir tahu sampai aku nyamperin kamu ke sini. Iya, kemarin aku tuh ada masalah yang harus aku beresin. Makanya harus pulang deh. Maaf ya, aku nggak sempat ngomong ke kamu. By the way, kok kamu tahu alamat aku di sini? Aku minta sama administrasi kampus. Gimana kalau misalnya aku bawa kamu ke tempat yang lebih oke? Pemandangannya bagus loh. Jadi kita ngobrol berdua juga lebih enak. Mau? Mau. Bentar ya. Ya, halo. Halo Adi, kamu hari ini bisa nganter jemput aku latihan nggak? Aku hari ini ada ngajar anak-anak latihan menari. Oh, bisa. Kapan? Oh, masih nanti sih. Ini juga baru mulai latihan. Ih, itu pasti Nuning. Oh, kalau gitu, yaudah aku kesana sekarang ya. Makasih Adi. Nia, aduh, maaf banget nih. Aku harus jemput saudara sepupu aku. Aku boleh ikut kan? Oh, jangan. Perjalanan itu jauh banget, aku takut nanti kamu bete lagi. Mendingan sekarang aku anterin kamu ke terminal, kamu balik aja ke Jakarta. Nggak usah, aku bisa balik ke hotel sendiri kok. Hotel? Oh, kamu nginep di hotel? Di, aku tuh kesini karena aku kangen sama kamu. Masa ya dalam sehari kangen aku bisa hilang sih? Lagian kamu juga katanya sibuk banget. Iya sih. Yaudah kalau gitu, aku anterin kamu ke hotel. Ntar malaman kalau misalnya aku udah gak sibuk, baru aku samperin ke hotel. Beneran? Mau ngedrop gue, bakal gue ikutin. Mas! Ngomong sama siapa? Sama saya? Ya soalnya siapa lagi? Emang nama saya tuh Thomas. Emang nama saya Dimas. Emang nama saya Omas. Hah? Sotoy. Yaudah, nama lu siapa? Penting ya?
Penting banget. Tuh cepetan. Oke, nama saya Audrey, umur 25 tahun. Soalnya. Apaan sih? Udah, masuk ah. Apain? Cepetan. Aduh. Santai dong. Au, kejepit. Mobil lo tuh tarikannya keras banget sih. Sorry. Gua tuh tipe cowok anti mainstream. Jadi suka mobil old school. Iya, gitu doang sensitif. Bukan sensi, kamu tuh udah ganggu kerjaan saya, terus lagi-lagi mobil saya. Dan saya tersinggung. Lo tuh gimana sih? Gue baru minta tolong sekali nih ya. Dimana-mana cowok kalau bantuin cewek tuh ikhlas. Gimana mau ikhlas? Kalau minta nganterin tuh maksa. Lagian kalau udah gak percaya sama cowoknya ya udah putusin aja. Ngapain sih dikejar-kejar? Betul banget sih. Ih, lo tuh so tau Awe, banget. itu tuh kan. Gak lucu bercanda ya kan? Ya, Lia, ayo mau buka. Gak usah keluar. Bukan kamu pengen tahu cowok kamu ketemu sama siapa? Lo tuh on banget sih. Masa ya gue sengaja mergokin mereka? Daripada ntar kamu mati penasaran. Diem deh. Kasian ya. Kamu tuh jadi stalker buat cowok kamu sendiri. Berisik banget sih lo. Empat, putar, satu. Putarnya bukan gitu, gini putarnya. Ayo, sekarang sendiri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Calon ibu yang sempurna. 5, putar. Lembut hati, 6, sabar lagi. Beda banget dengan... 8. Aduh, kenapa sih aku jadi bandingin Nuning sama Sania? Adit, kamu mau nggak nemenin aku motret habis latihan? Boleh, ayo aja. Makasih ya. Kehadiranmu dalam hidupku bagaikan rembulan menyinari malam. Hidupku berwarna ceria kembali. Hati-hati dong. Ya lo ngapain ngambilin HP gue? Diambilin salah.
Gak diambilin juga salah. Kamu tuh emang rese ya? Pantes cowok kamu selingkuh. Kenapa sih lu tuh selalu aja ngomong kayak gitu? Ya emang kenyataannya kayak gitu. Salah ya? Enggak kan? Ih, yang membuat hidupku semakin berarti. Tuh buktinya. udah cepetan nih. Tuh buktinya. Ayo dikejar. Yes. Udah dong, kenapa sih cubit-cubit terus? Hah? Cepetan itu udah mau pergi. Iya, tuh. tapi itu buktinya kan? Iya, udah sabar. Hidupku berwarna, ceria kembali. Di saat aku lemah, kau kuatkan aku. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat Udah, lo tunggu sini ya. Saya ikut aja lah. Aduh, nggak usah deh. Ntar, kalau kenapa-napa kan saya bisa bantuin. Gue bisa kok jaga diri gue sendiri. Ya udah terserah sih. Tapi saya siap bantu loh. Fisik lo. Cantik sih cantik, tapi galaknya melebihi macan. Iya, kayak kamu di sana aja deh. Bagus. Coba ya. 1, 2, 3. Bagus. Coba kayak lain. Jadi sekarang Adi milih Nuning. Kenapa kamu nangis tempat sepi kayak gini? Ntar diangkat anak jin loh. Lo ngapain sih ngikutin gue mulu? Bisa dibilang gitu, bisa dibilang enggak. Kenapa? Tadi kan gue udah bilang lo tunggu aja di sana. Lo udah niat jahat ya sama gue? Ini ngapain? Kalau emang saya pengen niat jahat, saya udah biarin waktu kamu nyemplung ke sungai. Atau lo mau bantuin gue aja? Bantuin apa? Ya buat stalking Adi. Stalking Adi. Berani bayar berapa? Kalau gue balikan sama Adi, gue bayar 10 juta. Tapi kalau enggak ya 2 juta aja. Wow. Emang kamu punya duit 10 juta? Dapat duit dari mana? Gue bisa minta lah sama bokap gue. Jadi harganya Adi itu cuma 10 juta. Kasian banget ya. Murah. Lo tuh gak sopan banget sih. Lo tuh gak kenal sama Adi. Lo gak bisa menilai dia gitu aja. Adi tuh orang paling baik yang gue kenal. Kenapa? Baik. Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain. Itu namanya cowok baik. Itu cowok baik. Pikir. Oh. Atau jangan-jangan kamu udah diapa-apain sama dia ya? Aja bareng sama dia. Gue bisa jadi perkedel. Ditampar, dipukul, ditonjok. Karena gue samsak.
Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain. Itu namanya cowok baik. Kenapa ya? Si Audrey itu tahu banyak banget soal masalah gue sama Adi. Dan sialnya hampir semuanya tuh bener. Tapi gue gak terima kalau dia bilang gue udah diapa-apain. Emang gue cewek apaan coba? Gue harus telepon Adi nih. Permisi, Mbak. Iya, Apakah Mas ini tinggal di kamar rumah ya? Mas yang mana ya? Yang ini, Mbak. Mas Ripto. Oke, Pak. Enggak mas, dia nggak tinggal di kamar saya kok, siapa yang bilang? Mas sendiri yang bilang. Katanya tinggal di satu hotel ini. Ya iya dia supir saya, cuma dia nggak tinggal sekamar sama saya. Baik, Pak. Tolong bilangin ke supir Mbak agar tidak berenang di kolam anak-anak ya, Mbak. Iya mas, nanti saya bilangin ya. Baik, terima kasih, Mbak. Makasih mas. Sama-sama. Mas Ripto, ngapain sih? Makanya kalau disuruh pulang ke Jakarta tuh pulang, tuh kan ngerepotin jadinya. Iya Mbak maaf. Wong saya kan pengen belajar berenang biar nggak tenggelam lagi. Iya tapi nggak di kolam anak-anak juga. Udah sekarang Mas Ripto beres-beres terus pulang. Nganu Mbak. Pulang! Udah cepetan sana. Pengen berenang lagi loh. Ih, Iya. tuh kan gue jadi lupa gue mau ngapain. Gue mau nelfon Adi. Iya nih ya. Di, nanti kita bisa ketemuan nggak? Aku kayaknya mau pamitan nih. Kamu mau pulang? Iya, nanti kamu kasih tahu ya ketemu jam berapa? Iya. Apa Nia udah tahu semuanya ya? Edi, kata kamu gimana Nuning setelah kamu dekat beberapa hari ini sama dia? Nuning itu anaknya baik kok, Bu. Dia ramah, perasaannya halus, pinter lagi. Terus kamu suka kan sama dia? Ibu kok nanya gitu sih? Tar dulu, ibu kan belum beres. Kenapa, Bu? Tapi Nuning cantik kan? Aduh, Bu. Nggak ada yang lain apa? Gak apa-apa juga kali, Di. Kalau Sania itu siapa? Bukan pacar kamu kan? Oh, bukan. Sania itu cuma temen kok, Bu. Syukurlah kalau gitu. Ibu cuma takut kedekatan kamu sama Nuning itu akan melukai perasaan gadis lain. Tenang aja, Bu.
kita jadian. Tapi kalau enggak, dia batal. Terus kamu anggap aku tuh ban serep kamu gitu? Jadi kalau ban kamu satu lagi kempes, kamu aman-aman aja? Bukan gitu nih ya. Kamu dengerin aku dulu. Aku lakuin semuanya demi orang tua aku. Lagian, aku sama Nuni kan belum tentu jadian. Ya tapi kamu udah penjajakan. Berarti kamu gak mau rugi kan? Itu jahat tau gak? Iya. Halo. Kenapa sih Adi tuh suka banget bikin gue nangis? Ya, nangis lagi. Kayaknya kalau lihat kayak gini, kamu diputusin nih sama Adi. Udah dong, udah ya. Cuk, udah ya nangis ya. Kurang ajar kan? Terus dia pikir gue tuh apaan? Jadi kamu belum diputusin sama Adi? Belum. Tapi harus gue yang mutusin dia biar tau rasa. Kalau gitu, kamu kan nyakitin perasaan orang lain. Ya tapi emang dia mikirin perasaan gue waktu dia mutusin buat penjajakan sama Nuning. Ya saya nggak tahu, kan saya bukan Adi. Ya tapi kan lo cowok, biasa jalan pikiran kalian tuh suka sama. Makanya gue nanya sama lo, Audrey. Nggak ikutan. Kehadiranmu dalam hidupku bagaikan rembulan menyinari malam. Hidupku berwarna ceria kembali saat aku lemah, kau kuatkan aku. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Hidupku berwarna ceria kembali di saat aku lemah, kau kuatkan aku. Arti hadirmu, arti kehadiranmu yang membuat Daripada bete, ini senang-senang sendiri. Ngapain? Ngapain? Jalan-jalan atau naik sepeda? Boleh tuh. Tapi lo temenin gue ya. Berani. Bayar 10 juta. Dasar lo cowok matre. Cowok matre. Lempar ke laut.
Adi! Arti hadirmu, arti hadirmu, Kenalin, Sania. Nuning, temennya Adi. Oh iya, teman sekarang. Di, saat ini, detik ini juga, aku mutusin kamu sebagai pacar aku. Jadi mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Adi? Maksud dia apa? Maksud aku itu, Adi selingkuh cuma karena mau jodohin sama kamu. Jadi terima kasih ya. San, kamu. Nuning! 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 Nih, tunggu dulu, aku bisa jelasin semuanya. Kamu jahat ya. Kamu nggak mau jujur sama aku. Ini cuma salah paham. Nggak, Di. Aku nggak mau memulai suatu hubungan dengan kebohongan. Karena di saat kamu udah melakukannya, kamu bakal melakukan yang berikutnya. Maaf, Di. Ning. Tunggu, Ning. Dengerin aku dulu, Ning. Ning. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu gak usah emosi kayak gitu dong. Enggak, Di. Aku nggak bisa. Ning. Aku emang bingung. Aku gak mau dikatain anak durhaka gara-gara aku menolak keinginan orang tua. Tapi bukan berarti kamu bisa menjadikan aku sebagai duri bagi orang lain. Ning, please. Udah, Di. Udah. Baliklah pada Sania. Kayak gitu, Ning. Ning. Nuning. Gue harus kasih tau Adi gimana muka Adi waktu gue putusin. Oh, jadi Mas ini namanya Audrey. Suruhan Pak Darmawan buat ngawasin Mbak Sania. Kenapa nggak ngomong dari awal sih, Mas? Ya soalnya Mas Ripto ini orangnya ceroboh. Tapi ganteng. Ntar kalau ketahuan kan bisa bahaya. Mas Ripto bilang aja ke Pak Darmawan kalau Sania baik-baik aja. Dan gue yakin, dan beberapa hari ini dia pasti pulang. Siap, Mas. Ya udah, sekarang kita balik ke posisi masing-masing sampai ketahuan. Baik, Mas. Tentu, Mas. Oh gitu. Jadi lo orang suruhan bokap gue? Disuruh apa? Ngerusakin hubungan gue sama Adi? Siapa yang ngerusakin? Ya lo lah. Lo tuh mau bohong ya? Harga diri lo di mana? Ngapain lo mau dibayar buat ngemata-matain orang? Hah? Dengar ya Nona Kak ya. Saya mau orang bayaran. Tapi saya masih punya harga diri. Dan saya nggak pernah ngemis sama papa kamu karena udah pernah jagain kamu. Gue nggak peduli. Pokoknya gue nggak mau lagi ketemu sama lo.
Nia. Nia anak mama. Aduh sayang. Aduh, mama. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Iya, Ma. Semuanya baik-baik aja kan? Nia nggak apa-apa. Sekarang papa mana? Papa dari dalam. Dia cemas banget sama kamu, Nak. Duh, Nia. Sania! Ih, papa apaan sih? Pak, Sania tuh paling gak suka ya diikutin apalagi dimata-matain. Sania tuh mau bisa nyelesain masalah Sania sendiri tanpa bantuan mama sama papa. Siapa yang mata-matain? Mas Ripto sama Audrey tuh apa? Papa cuman takut kamu ada apa-apa. Nanti yang rugi bukan cuma kamu. Papa dan mama juga jadi repot urusannya. Iya, bener, Nak. Oh, jadi selama ini papa protektif sama Sania karena papa gak mau repot. Oke, kalau gitu Sania bakal pergi sekarang juga dan papa gak usah nyari Sania. Biar papa sama mama tuh gak usah repot lagi. Sania! Sania, tunggu. Itu tuh, apa sih? Anak baru pulang ke rumah udah diomelin. Sekarang jadi bingung kan? Pokoknya mama gak mau tahu. Sania harus balik lagi ke rumah. Iya, Pak. Audrey, kamu itu sama Ripto sama aja. Ceroboh. Kok ketahuan sih sama Sania? Hah? Iya, Pak, maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu. Pertanggungjawaban apa, Pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia. Kabur lagi. Lu mau pergi kemana lagi? Kali ini bukan karena Adi kan? Enggak. Adi tuh udah gak punya cerita apapun lagi di hidup gue. Gue tuh cuma pengen nenangin diri. Gue capek banget, bokap gue tuh gak pernah percaya sama gue. Oh iya, gue punya tempat referensi yang enak buat lo menyendiri. Terus tempatnya murah gitu, jadi lo bisa ngirit. Nah, boleh tuh. Tapi lo gak bakal kasih tau siapa-siapa kan gue kemana? Percaya sama gue. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Terus mau apa? Mau makan apa? Sini gue bayarin, gue takut ya. Yuk. Jadi, kamu menolak mengawasi kelanjutan anak saya? Maaf, Pak. Bukannya saya nolak, Pak. Tapi saya yakin Putri Bapak bisa menjaga diri. Kan info yang kita dapat kondisinya baik-baik aja. Dan nggak seperti yang Bapak khawatirin. Itu kan kemarin. Tapi kalau ini kan lain lagi. Percaya, Pak. Sania gak akan kenapa-napa. Arti hadirmu, arti hadirmu. Tapi gue harus pergi. Kali ini buat yakinin papa sama mama kalau gue tuh bisa jaga diri. Widi. Gue nanya dong, Sania mana sih? Gue cari-cari nggak ada soalnya. Aduh, lo kemana aja sih, Di? Nia itu nyariin lo, dan ternyata dia nemuin lo sama nuning calon lo itu. Oh ya, Nia nggak masuk. Sorry, gue ada kelas dulu. Papa sih terlalu keras sama dia. Makanya anak kita jadi kabur. Mama kan jadi sedih mikirin ini semua. Udah. Mama jangan sedih. Kalau begini kan Papa jadi tambah pusing dan merasa bersalah. Ini kan karena Mama juga. Kalau Papa nggak mikirin, Mama malah cemas. Papa mikirin sampai sewa orang, Mama malah salahin Papa. Udah deh, kalau begini Papa lebih baik senang-senang aja sendiri. Loh, mau pergi kemana? Papa?
Wah. Du. Selamat pagi, Mas. Sanianya ada? Sampean ini pasti Mas Adi ya? Iya, Mas. Kesenyum lagi. Gara-gara sampean, saya hampir dipecat sama Mbak Sania. Terus sekarang dia lari lagi. Sampean nyusahin orang aja. Jadi Sania pergi? Yo! Kemana, Mas? Ya mana saya tahu, nggak ngomong sama saya. Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Mas, bentar, Mas. Dengerin saya dulu, Mas. Saya sibuk. Mas! Mas! Masa lalu. Semoga gue bisa ngilangin kesuntukan gue. Kayak gue butuh jalan-jalan deh. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bapak tuh kalau jalan lihat-lihat dong makanya. Kamu yang harus lihat-lihat yang bawa sepeda. Bukan saya yang jalan kaki yang harus lihat-lihat. Kalau kamu nggak bisa bawa sepeda, jangan pakai sepeda. Jadi bikin orang celaka. Kalau ada apa-apa sama saya akan cari kamu. Apaan sih? Saya laporin kamu. Saya cari kamu. Kalau aja ada Audrey, gue gak bakalan sendiri kayak gini. Lo hati-hati tuh airnya deras banget loh. Nana itu licin tuh licin. Sini gue bantuin. Ya, 1, 2, 3. Kehadiranmu dalam hidupku bagaikan rembulan menyinari malam. Hidupku berwarna. Hati-hati makanya. Oh ya, nama lo kok Audrey sih? Itu kan nama cewek.
Ini ceritanya. Pengen tahu banget. Iya, gue kepo. Dulu kata orang tua aku, kakek aku tuh suka banget sama artis yang namanya Audrey Hepburn. Tahu nggak? Pasti nggak tahu. Bohong. Ih, tahu. Nah, dia tuh pengen banget cucu perempuan terkasih nama Audrey. Tapi yang lahir cowok. Dia tetap aja namanya Audrey. Itu namanya kakek lo tuh gak mau rugi. Emang. semakin berarti. Hidupku berwarna, ceria kembali. Biar anget. Thank you. Dingin sih. Tuh, nyiprat. Arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hadirmu. Oke, mendingan sekarang gue balik dan nemuin Audrey. Gue harus siap-siap buat makan omongan gue sendiri. Karena sekarang gue ngerasa nyaman kalau dekat sama dia. Arti hadirmu, arti kehadiranmu. Iya Tuhan. Aduh Sania, bikin papa kaget aja. Pak, Sania mau minta tolong kasih Sania nomor telepon sama alamatnya Audrey ya. Untuk apa? Udah, kasih aja ke Nia. Tunggu. Sebentar. Ini sebenarnya ada satu hal yang serius yang ingin papa tanyakan sama kamu nih. Pak, Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu... ih, Papa apaan sih? Emang Papa pikir Nia tuh udah ngapa-ngapain gitu sama Adi? Papa cuman khawatir. Papa tuh tenang aja ya. Anak Papa ini udah bisa jaga diri kok. Syukurlah. Sekarang mana? Nomor telepon sama alamat Audrey. Ayo cepetan. Nih, Terima kasih Papa. Sania. Kadang-kadang aku heran sama anak muda zaman sekarang. Sebentar kesel, sebentar baik. Sebentar judes, sebentar manis. Permisi. Audrey. Permisi. Siapa ya? Hello. Hai Audrey. Bukan kamu udah mau ketemu sama aku? Itu kan dulu. Oh, dulu. Sekarang aku yang gak mau ketemu sama kamu. Thank you. Audrey tunggu dulu, gue mau ngomong. Ih, Audrey, buka dulu dong pintunya, gue mau ngomong. Audrey, buka dong pintunya. Audrey, please gue mau ngomong bentar doang. Audrey, please. Oke, fine, gak apa-apa kalau lo gak mau ketemu sama gue. Tapi lo dengar ya kata-kata gue. Gue gak akan nyerah gitu aja. Hidupku berwarna, ceria kembali. Di saat aku lemah, kau kuatkan aku.
Oke, thank you. Mbak. Silakan, Mas. Maaf mas, mbak ini memaksa saya untuk meminjamkan baju seragam saya. Oke, sekarang mau kamu apa? Karena lo nolak gue terus, gue akan terus ikut-ikutin lo. Ya, tapi buat apa? Apa kamu gak ngerti kalau gue gak mau ketemu sama kamu lagi, gadis keras kepala? Buat apa? Biar lo ngerasain apa yang gue rasain. Waktu itu lo ngikutin gue karena disuruh sama bokap gue kan? Ya udah, sekarang gue ngikut-ngikutin lo juga. Tapi bedanya gue tulus dari lubuk hati gue yang paling dalam. Karena gue itu stalker with love. Maksud kamu? Ya maksud aku tuh butuh kamu. Kehadiranmu dalam hidupku Aku perlu diikutin sama kamu. bagaikan rembulan menyinari malam. Aku perlu ngerecokin kamu dengan kenoraan aku, keanehan aku. Dan aku butuh kamu buat selalu ngejagain aku. Kamu lucu. Kok lucu? Yang ngomongnya pakai aku kamu. Jadi kelihatan kaku. Udah deh, gak usah ngalihin pembicaraan. Intinya, aku mau kamu selalu ada di samping aku. Arti kehadiranmu. Kenapa harus aku? Ya karena aku suka sama kamu, Kuat. Arti hadirmu. Arti kehadiranmu yang membuat hidupku semakin berarti. Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Oke, gak apa-apa. Kita bisa temenan aja kok. Tapi aku akan terus-terusan maksa kamu. Aku akan terus-terusan ngikutin kamu sampai kamu juga suka sama aku. Kamu tuh beneran nekat ya? Gak mungkin lah aku berani suka sama kamu. Meskipun sebenarnya aku juga suka. Semakin berarti. Jadi kamu juga suka sama aku? Arti kehadiranmu yang membuat hidup. Iya. Dari awal ketemu, kamu tuh cewek yang beda. Unik. Cuma kamu yang bisa bikin aku kesel, marah, tapi ngangenin. Jadi? Tapi aku gak berani pacaran sama anaknya bos aku. Ya dan ntar dipecat. Ya tapi kan aku bisa ngomong sama papa. Iya kalau dia nolak, kita paksa aja. Kalau dia masih nolak, ya udah kita kabur lagi. Sorry, aku gak bisa. Iya tapi kenapa? Aku siap nemenin kamu kabur lagi, asal aku udah resmi jadi suami kamu. Yang membuat hidupku semakin
Wow. arti hadirmu, arti kehadirmu. Kalau kayak gitu aku mau kok jadi istri kamu. Mau banget, mau banget. Iya. Ini nggak bisa napas. Biarin aja, udah buat. Tolong kasih tahu ke semua petani yang mau jual ke saya 300.000 satu gerobak. Ali, kamu udah siapa? Saya Alia, calo baru di pasar ini. Saya tawar 400.000. Saya naikin jadi 500.000. 750.000 dari saya. Umi teh pengennya kamu kerja kantoran di kota, bukan jadi calo.